kalau mau menentukan jadwal, mau milih jadwal keserentakan yang mana, yang salah satu yang dipertimbangkan adalah beban kerja dari penyelenggara gitu ya. Betul. Jadi menurut kami ya mungkin tidak usah dipaksakan ada pilkada di 2024. Misalnya anak muda tidak punya pengalaman gitu ya, jangan-jangan karena nggak dikasih kesempatan untuk berpengalaman gitu. Exactly. Jumpa kembali dalam The Politician, podcastnya Politician Academy. Hari ini kita kedatangan tamu perempuan muda tangguh luar biasa. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau kita kenal dengan Perludem. Beliau adalah Mbak Hoirunisa Nur Agustiadi. Ya. Apa kabar Mbak? Baik Mas, terima kasih sudah diundang. Ya, mungkin karena namanya panjang kita panggil nama akrabnya saja Mbak Ninis. Ya. Mbak Ninis, selamat datang sekali lagi. Terima kasih untuk waktunya. Saya tahu bahwa di Perludem jadwal Mbak Ninis ini cukup padat gitu ya dengan berbagai kegiatan. Nah, kita sudah banyak tahu mengenai Perludem itu apa, tetapi mungkin belum banyak yang tahu mengenai Mbak Ninis ini gitu ya. Yang sebelumnya direktur eksekutifnya yang juga teman baik saya, Mbak Titi, beliau sudah berganti menjadi Dewan Pembina, Dewan Pembina di Perludem, dan kemudian sejak 2020 digantikan oleh Mbak Ninis ini. Mbak Ninis, boleh saya diinfokan mengenai sebetulnya Mbak Ninis ini awalnya bagaimana hingga tertarik dan terlibat dengan politik ya, dan masalah kepemiluan gitu ya. Jadi lulus dari, saya dengar tadi dari Fakultas Sosiologi, FISIP UI. Boleh Mbak dilanjutkan? Jadi saya lulus dari FISIP UI itu tahun akhir 2009. Akhir 2009. Ya, akhir 2009. Lalu ada teman saya setelah itu yang menawarkan gabung. Jadi dulu ada lembaga namanya Setro. Setro for Electoral Reform. Masih ada sampai sekarang lembaga? Setro udah nggak ada. Jadi masuk ke Setro. Nah, kebetulan Pak Hadar Gumai itu adalah dosen di Sosiologi UI gitu. Jadi Pak Hadar kan waktu itu direktur Setro, terus teman saya nawarin yuk kita gabung ke Setro gitu ya. Jadi waktu itu kami berdua tuh dari yang seangkatan saya. Nah, di Setro sampai 2012. Jadi awal 2010 sampai 2012. Awalnya saya nggak kepikiran bahwa ini saya tertarik sama pemilu gitu ya. Karena waktu itu kan juga mahasiswa baru lulus gitu ya, masih mencari-cari, tapi ternyata di situ saya kalau kita bicara pemilu ternyata itu tuh bukan sekedar soal kompetisi gitu ya, bukan soal persaingan, tapi ada banyak hal lain yang ternyata menarik untuk dieksplorasi gitu. Nah, di Setro sampai 2012, lalu dari Setro bergabung ke Perludem sampai sekarang gitu. Jadi semacam ketemu ternyata ini menarik kok dieksplorasi gitu ya. Bukan cuma sekedar kontestasi, ternyata soal tata kelola pemilunya juga menarik untuk didalami gitu ya, soal sistem pemilunya, soal aktor-aktornya gitu ya, dan semakin dijalanin tuh semakin banyak ilmu yang saya dapat gitu. Jadi kayaknya udah ini jalannya gitu ya udah sampai sekarang akhirnya kira-kira gitu Mas. Jadi karena sudah masuk ke dalam Setro dan terlibat dalam isu-isu kepemiluan, kemudian akhirnya mengambil S2-nya bidangnya politik disesuaikan. Iya betul. Karena kalau saya lihat memang jarang perempuan yang tertarik dengan bidang politik, lebih mungkin ke bidang-bidang yang banyak dibutuhkan, mungkin pemasaran, HRD, betul ya. Kalau di S2-nya sendiri juga peserta mahasiswa perempuan lebih sedikit dibandingkan. Seingat saya jadi waktu saya masuk S2 ilmu politik UI kan ada 2 kelas ya. Betul. Kelas yang pagi dan kelas yang malam. Saya ambil yang malam karena kerja. Waktu itu yang perempuan hanya ada 2 orang kalau saya nggak salah. Dari satu kelas berapa? Satu kelas
20 mungkin ya. Oh, oke. Jadi memang mungkin nggak banyak yang berminat gitu ya. Ya tadi ya mungkin udah mikir kalau politik atau pemilu tuh urusannya cowok. Urusannya maskulin gitu ya. Jadi nggak banyak yang tertarik mungkin ya. Nah, sejauh ini setelah menggeluti permasalahan kepemiluan dan politik, masih merasa bahwa pemilu itu urusannya gender cowok gitu ya, male atau gimana? Iya, memang secara nature memang politik cukup maskulin ya. Ya partai politik maskulin gitu. Jadi kalau dengar cerita teman-teman politisi perempuan, memang hambatan yang mereka hadapi gitu ya, dibandingkan dengan laki-laki yang politisi lebih banyak gitu ya hambatan. Ya kita lihat ya, kalau misalnya pilkada kan misalnya selalu ada isu perempuan nggak cocok jadi pemimpin gitu ya, perempuan ngapain di isu publik gitu ya, di isu domestik gitu. Jadi memang secara nature masih seperti itu politik kita. Makanya salah satu yang juga sangat aktif perlu Dem dorong adalah soal partisipasi perempuan. Partisipasi perempuan gitu ya, pentingnya perempuan hadir di parlemen, bukan cuma di parlemen sebetulnya, tapi juga di partai politiknya, di lembaga penyelenggara pemilunya ya, KPU, Bawaslu juga penting perempuan hadir di situ. Betul. Kalau ini nilai yang ini cocok dengan Politician Academy. Karena Politician Academy itu menginginkan banyak anak-anak muda plus juga perempuan. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari global ya, secara global, itu pemimpin-pemimpin dunia yang perempuan, bahkan dalam konteks COVID itu jauh lebih berhasil mengatasi COVID dibandingkan yang laki-laki gitu kan. Berarti ada something dalam perempuan yang dalam hal kebijakan publik mungkin bisa jauh lebih baik dibandingkan. Sepakat ya? Iya, sepakat. Jadi memang tantangannya kan lebih ke akses ya. Betul. Jadi mungkin selama ini banyak bilang mana nih perempuannya, jangan-jangan partai politik belum membuka akses yang luas gitu ya ke partai politik gitu ya. Misalnya kalau pelatihan mungkin lebih banyak melibatkan yang laki-laki gitu, atau menempatkan perempuannya bukan di posisi yang strategis gitu ya. Jadi nggak kelihatan gitu ya, perempuan-perempuannya muncul ya nggak kelihatan karena mungkin aksesnya juga yang belum dibuka gitu. Padahal ada jatah tanda kutip 30% itu ya. Sebetulnya jatah 30% bagus atau enggak ya? Karena kalau menurut saya justru kadang malah membatasi, mestinya bisa lebih juga dari 30%. Iya, kan kalau di kita di pencalonan ya. Iya, di pencalonan 30%. Nah, memang untuk masih dalam batas pencalonan ya, belum sampai ke keterpilihan. Keterpilihan, betul. Nah, memang kalau berdasarkan rilis Global State of Democracy di International IDEA gitu ya, untuk bisa mencapai gender parity di parlemen ini masih butuh waktu yang cukup panjang gitu ya, kurang lebih 40 tahunan untuk bisa itu. Jadi memang dibutuhkan dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang progresif gitu ya, yang bisa menembus itu. Karena ternyata kalau dalam konteks Indonesia 30% saja ternyata belum cukup. Karena karena kan itu kadang-kadang partai politik akhirnya hanya untuk menggugurkan kewajiban gitu ya, persyaratan saja gitu ya. Karena kalau tidak memenuhi 30% itu kan didiskualifikasi. Nah, terkadang juga 30% perempuan kan, kita walaupun pemilih bisa langsung memilih caleg ya sekarang, nomor urut kan masih menjadi masih menjadi hal yang dipertimbangkan gitu ya. Surveinya teman-teman Puskapol UI yang terpilih di DPR itu 60% di nomor urut kecil. Jadi nomor urut 1 atau 2 yang terpilih. Jadi walaupun kita bisa milih sendiri, ternyata nomor urut tuh masih memegang kunci gitu. Nah, terkadang perempuan ini juga dia partai menempatkan 30% perempuan, tapi terkadang ditempatkannya di nomor urut 6 gitu ya, nomor urut itu. Jadi apalagi ya kan pemilu kita kan cukup besar ya. Di surat suara tuh ada calegnya banyak gitu ya, yang harus nah, pemilih mungkin ya yang mungkin tidak tahu informasi seluruh caleg-caleg ini, kalau mau gampang ya sudah pilih aja yang nomor 1 gitu. Mungkin ada asumsi yang nomor 1 yang terbaik gitu. Iya. Padahal kalau kita lihat di tradisi negara-negara Skandinavian ya, kita lihat terutama yang namanya parlemen perempuan dan pemimpin perempuan udah sangat normal dan sangat biasa gitu ya. Iya. Dan Perludem ini
dalam 3 periode terakhir dipimpin oleh perempuan-perempuan tangguh gitu ya. Jadi ini luar biasa. Baik, Mbak Ninis. Kalau bercandaannya gini kan kebetulan saya sama Mbak Titi sama-sama lahir di Palembang gitu. Jadi syarat jadi direktur perempuan, syarat jadi direktur Perludem tuh kalau nggak perempuan lahirnya di Palembang gitu. Jadi itu bercandaan aja tapi. Ini KKN ini bukan. Nepotisme. Oke, tapi menarik. Sekarang untuk kita lihat perkembangan Perludem sendiri, kayak Mbak Ninis dan teman-teman, akhir-akhir ini sekarang fokusnya di bagian mananya dalam konteks kepemiluan? Ya, memang kalau di Perludem sendiri kami tidak masuk ke ranah yang kompetisinya ya. Jadi misalnya mungkin berbeda dengan lembaga survei yang tahu misalnya pemetaan ini partai kuat di mana gitu ya, berapa nanti kira-kira potensi elektabilitasnya, kami tidak di situ gitu. Jadi kami lebih, biasanya kalau kami di Perludem itu melihat pemilu dari 4 aspek. Pertama dari sistem pemilunya gitu ya, jadi kami melakukan kajian gitu ya, sistem pemilu, lalu juga manajemen pemilu, tata kelolanya gitu ya, lalu aktor-aktornya dan penegakan hukum pemilunya. Jadi fokus kami lebih ke 4 itu, dan tadi ya kami nggak masuk. Jadi terkadang kalau ada teman-teman mahasiswa yang mau magang, mungkin mereka ekspektasinya ingin ke lembaga konsultan gitu ya, atau ke lembaga survei. Jadi biasanya kami sampaikan dulu, Perludem nggak masuk di situ gitu ya. Kami juga nggak punya expertise di sana gitu. Jadi kami sampaikan bahwa fokusnya tadi ya di 4 tadi. Kalau itu cocok dengan ekspektasinya ya silakan magang di Perludem. Kalau enggak, kami bisa infokan mungkin ke lembaga survei yang kami kenal gitu. Oke. Baik. Kalau Mbak Ninis sendiri ada konsentrasi khusus kah untuk dari 4 bidang tersebut? Ya biasanya saya lebih ke yang sistemnya gitu, sistem pemilu, sistem pemilu. Tadi ya perempuan, keterlibatan perempuan, lalu ke tata kelola pemilunya. Tata kelola ya. Kalau aktor-aktor ini maksudnya? Aktor-aktor tuh yang terlibat dalam pemilu, Mas, biasanya kami bahas. Jadi pemilihnya gitu ya, lalu peserta pemilunya, penyelenggara pemilunya, kan aktor pemilu luas ya, cukup betul. Media gitu ya. Jadi diskusinya soal itu. Jadi ya keterlibatan teman-teman muda, partisipasi kemudian ya. Baik, nah sekarang kita mulai masuk ke current issues ya. Sampai hari ini, sampai detik ini jadwal pemilu masih tarik ulur ya. Mbak Ninis pasti mengikuti sekali gitu ya, dan harusnya sudah dijanjikan dari bulan lalu atau akhir bulan lalu, sampai sekarang masih mundur terus, dan kita nggak tahu mundurnya sampai kapan, karena perkembangan terakhir baik dari KPU maupun pemerintah itu ada perbedaan waktu gitu, dan kemudian partai-partai politik sendiri belum mempunyai sikap yang sama dalam. Nah, ini bagaimana Mbak Ninis melihat ini, dampak terhadap proses selanjutnya gimana gitu? Iya, sebetulnya kan tantangan 2024 pertama undang-undang pemilunya kan tidak diubah ya. Betul. Jadi karena undang-undang pemilunya tidak diubah ya, situasinya kurang lebih akan sama dengan 2019 ya. Undang-undang pemilunya sama gitu. Dan di tahun yang sama juga akan ada pilkada ya, serentak nasional seluruh daerah. Betul. Walaupun bulannya berbeda ya. Kalau pilkada kan ya sudah November gitu ya. 27 November. Betul. Nah, tantangannya adalah memang bagaimana nih jaraknya gitu ya dari pemilu dengan pemilihannya. Nah, sebetulnya kan KPU, DPR, pemerintah itu kan ada tim kerja bersama ya. Betul. Mereka membentuk tim kerja bersama. Kalau saya nggak salah sejak awal tahun ini ya, bulan Maret sudah dibentuk tim kerja bersama ini. Nah, kan sebetulnya tujuan dari tim kerja bersama ini kan memetakan potensi masalah gitu ya, karena tadi 2024 undang-undang pemilunya tidak diubah, sementara 2019 yang lalu kan banyak catatan ya. Tidak ada pilkada di 2019 saja, cukup kompleksnya, sudah banyak sekali masalah. Kan yang puncaknya ya teman-teman KPPS kita banyak yang meninggal dunia. Betul. Nah, di tim ini sebetulnya mencari jalan keluarnya gitu ya. Nah, tapi memang nampaknya saya nggak tahu diskusinya seperti apa gitu ya, termasuk dalam hal menentukan jadwal ini. Karena KPU memang sudah melakukan simulasi ya. Betul. Memang dengan adanya dua pemilu dan pemilihan di tahun yang sama ini,
ya sulit sekali kita mau berinovasi gitu ya, karena usulan KPU kan Februari. Betul. Memang jaraknya dengan pilkada cukup jauh ya, 9 bulan ya. KPU bisa bernafas lah ya, selesai pemilu dulu, baru kemudian ya sebetulnya himpitan tahapannya juga pasti ada. Ya. Nah cuman tantangannya kalau Februari kan jarak dari penetapan calon terpilih, kan artinya kalau pemilunya Februari, calon terpilihnya udah ketahuan lah di Februari. Pelantikan presidennya kan masih Oktober. Jaraknya cukup jauh ya, 8 bulan. Nah, khawatirnya polarisasi. Ya, polarisasinya tuh apa ya? Semakin ya panas lah ya, 8 bulan ini tuh masih panas gitu. Belum lagi misalnya ada potensi transaksi politik gitu ya. Ini siapa nih yang jadi menteri nih? Kan cukup panjang kan waktunya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi catatan kalau pemilunya Februari. Nah, kalau usulan pemerintah kan di bulan Mei ya. Nah, jarak ke pilkadanya cukup dekat karena misalnya nanti kalau pilpresnya 2 putaran. Itu kan harus dihitung ya. Belum lagi masalah di MK ya. Masalah di MK bisa jadi cukup panjang gitu karena berkaca di pilkada 2020 yang lalu. Masih ada daerah-daerah yang belum tuntas pilkadanya karena panjangnya proses di MK gitu ya. MK sudah putuskan PHPU, lalu dilakukan pemilihan ulang gitu ya. Hasil pemilihan ulangnya dibawa lagi ke MK. Dilakukan pemilihan ulangnya dibawa lagi ke MK gitu. Nah, sementara hasil pemilu 2024 ini kan akan menjadi basis untuk pencalonan kepala daerah gitu ya. Karena kan harus punya 20% kursi atau 25% suara. Nah, itu kan juga semua harus dihitung gitu. Nah, jadi ya kepastiannya. Nah, memang kalau kami di Perludem ya memang merekomendasikan ya jangan di tahun yang sama gitu loh, supaya sebetulnya mau di bulan Mei tidak masalah kalau tidak ada pilkadanya gitu ya. Cuman kan ya karena ada di tahun yang sama ini gitu, itu harus jadi pertimbangan karena beban kerja penyelenggara pemilu kan juga harus dipertimbangkan gitu. Salah satu Mahkamah Konstitusi dalam satu putusan di putusan 55/2019 itu menyampaikan kalau mau menentukan jadwal mau milih jadwal keserentakan yang mana, yang salah satu yang dipertimbangkan adalah beban kerja dari penyelenggara gitu ya. Jangan sampai beban kerjanya tidak wajar gitu ya. Ya dampak dari 2019 kan itu. Betul. Jadi menurut kami ya mungkin tidak usah dipaksakan ada pilkada di 2024. Tapi kalau misalnya pilkada serentak itu waktunya dimundurkan, ini kan berarti bagian dari undang-undang juga yang sudah menetapkan pilkada serentak di 2024. Jadi harus ada revisi dari undang-undang yang ada. Menurut kami memang kan ini memang akan potensi kompleksitasnya luar biasa gitu ya. Jadi sementara kan beberapa waktu lalu pemerintah kan inginnya tahapan pemilu kita tuh sederhana saja gitu ya, tidak usah berpanjang-panjang supaya menghemat anggaran dan sebagainya. Tapi sulit kalau undang-undangnya tidak diubah karena di undang-undang kita itu rigid sekali mengaturnya. Jadi misalnya kapan waktu pendaftaran calon presiden itu waktu-waktu itu semua diatur di undang-undang. Jadi mau tidak mau harus ikut undang-undang kan gitu. Jadi kalau tahapannya mau sederhana ya memang itu harus ada yang dipotong gitu. Jadi mungkin kalau revisi terbatas saja gitu ya. Jadi misalnya yang terkait dengan sistem pemilunya, ambang batas gitu ya, parliamentary threshold dan sebagainya nggak usah dibahas karena pasti panjang kalau bahas itu. Pasti nggak selesai kan, iya. Jadi yang terkait dengan tahapan pemilu saja, manajemennya saja, atau ya mengeluarkan Perpu, pemerintah mengeluarkan Perpu. Betul. Ya kemarin saya baca berita akhirnya KPU sendiri menginginkan juga sama dilakukan di tahun yang berbeda, bahkan Februari tapi 2025 gitu ya. Iya. Tapi ya konsekuensi yang tadi Mbak Ninis bilang harus dilakukan di DPR gitu. Betul, iya. Berarti kita masih menunggu proses yang masih agak panjang ya. Iya, harapannya kan memang kemarin ya terakhir diputuskan kemarin itu. Cuman ternyata belum diputuskan dan sekarang DPR masih reses gitu ya. Jadi harus menunggu lagi. Karena kalau semakin lama diputuskan kan khawatirnya mengganggu mepet proses berikutnya gitu ya. Iya. Baik. Jadi ini pembahasan berarti menunggu proses DPR selesai reses dulu. Iya, nampaknya seperti itu ya Mas ya. Jadi masih menunggu, mungkin bulan depan kali ya masuk, dan menurut saya memang harus segera dibahas ya. Ditetapkan gitu karena tanggal pemungutan suara itu kan menjadi basisnya ya, kan ditarik mundur ya. Ditarik mundur. Ya, dan yang kasihan KPU-nya udah ini nervous mereka ngelihat waktunya, aduh ini reses lagi gitu ya. Betul. Nah memang dalam konteks penyelenggaraan ini
ada satu isu yang menarik sebetulnya, karena dengan ditiadakannya pemilu di 2022 dan 2023, semua digabung di 2024, muncul penjabat-penjabat ya. Dulu istilahnya apa? PJS ya, pejabat sementara gitu. Sekarang istilahnya penjabat. Nah, ratusan daerah kosong, Mbak. 271 daerah kosong. Dan ini baru pertama kali di Indonesia, di mana penjabat itu menjabatnya lama sekali. Ya, bisa ada yang sampai 2 tahun, ada yang sampai 2 tahun. Biasanya kan paling cuma masa kampanye aja ya. Betul. Ini bisa sampai 2 tahun. Nah, kemudian isu lagi dari pemerintah bahwa penjabat ini adalah mereka dari kalangan TNI dan Polri. Ya, ini yang beberapa teman-teman aktivis demokrasi kemudian menanyakan ini komitmen pemerintah bagaimana terhadap dikatakan neo dwi fungsi ABRI gitu ya. Kalau menurut Mbak Nines gimana dalam konteks ini? Ya memang kan memang pemerintah ya, kita kan memang kan awalnya pilkada kita tuh jadwalnya tersebar-sebar ya, setiap daerah punya jadwalnya masing-masing. Lalu ada keinginan itu diserentakkan gitu ya, seluruh daerah sama gitu jadwalnya. Makanya kemudian diaturlah ya jadwal pilkada. Waktu itu ada pilkada serentak tahap pertama, kedua, ketiga ya, 2015, 17, 18. Ya. Nah, lalu Undang-Undang 10 2016 mengatakan serentak semua 2024. Ya. Nah, waktu itu sebetulnya juga sudah disampaikan kenapa 2024, karena tadi ya akan bersamaan dengan tahun pemilunya. Ya. Yang berikutnya adalah tadi tidak ada kenapa 2022 dan 2023 menjadi tidak ada pilkada. Betul. Gitu ya, karena tadi penjabatnya cukup banyak, lalu juga daerah-daerah yang cukup besar gitu ya. Kalau di Jawa rata-rata hampir semua kan, semua di Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, provinsi-provinsi besar gitu ya. Tidak ada kepala daerah definitif gitu. Betul. Jadi dan nggak bisa membuat keputusan strategis. Betul. Penjabat itu. Iya, dan kemudian juga ya semangat otonomi daerah kan memilih langsung gitu memilih kepala daerahnya secara langsung, dan daerahnya cukup banyak. Tadi ya isunya memang cukup panjang. Jadi kalau di undang-undang itu disebutkan penjabat itu dilantik untuk masa jabatan 1 tahun. Nah, untuk daerah-daerah yang 2 tahun gitu ya, bisa dilantik orang yang sama, jadi dilantik lagi orangnya sama atau diganti orang yang lain gitu. Iya. Nah, kemudian ya kemarin baru-baru ini ada wacana karena banyak daerahnya, lalu diambillah dari unsur TNI Polri gitu ya, yang menurut kami sebetulnya ya tidak pas saja gitu, karena memang di undang-undang kan memang disebutkan siapa yang bisa jadi penjabat itu adalah penjabat di level madya untuk provinsi, atau pratama untuk kabupaten kota. Hanya saja memang di undang-undang tidak disebutkan ini dari institusi mana gitu ya. Apakah dari Kemendagri, apakah dari Kemenpan RB gitu ya, sehingga memang ruang tadi ya masuknya TNI Polri itu ya bisa masuk di situ gitu. Jadi nggak melanggar undang-undang sebetulnya. Ya, di undang-undang pilkada ya, di undang-undang pilkada, karena nggak disebutkan dari mana gitu. Jadi sebetulnya dibilang boleh enggak, dibilang nggak boleh juga enggak kan. Nah, cuman kan perspektifnya tadi tuh kalau saya memaknainya yaitu harus dimaknai madya dan pratama itu adalah dari ASN karir. Jadi tidak diambil dari TNI Polri. Karena ya tadi ya semangat reformasi kita kan melepaskan peran-peran tahun 98 kan itu yang diperjuangkan betul gitu ya. Melepaskan peran-peran sipil TNI Polri kan gitu. Dan secara organisasi gitu ya kan berbeda ya, TNI Polri sebagai penjaga keamanan, pertahanan gitu ya, penegak hukum. Sementara ini menangani birokrasi di daerah, yang menurut saya ASN karir lebih pas di sana gitu ya, karena mereka ya sudah cukup terbiasa lah dengan model birokrasi kita gitu. Kalau memang di Kemendagri kurang gitu ya, pejabat madya atau pratama kan banyak bisa kita ambil dari kementerian yang lain, tidak harus dari TNI Polri. Dan kemudian ini kan sudah ditetapkan dari tahun 2016 ya, undang-undangnya kan 2016. Artinya sebetulnya sudah tahu di 2022 dan 2023 dibutuhkan banyak ini kan penjabat ini, ya seharusnya sudah disiapkan dari dulu gitu loh. Jadi kalau sekarang seolah-olah semacam aduh kita kekurangan orang, ini sudah dari 2016 kok dirancangnya gitu, kenapa kenapa tidak disiapkan gitu ya untuk penjabat. Dan memang di 2018 yang lalu ada daerah-daerah yang penjabatnya dari unsur TNI Polri gitu ya.
misalnya Jawa Barat ya waktu itu saat kan masa kampanye ya harus ini kan diisi oleh penjabat dari unsur TNI Polri. Nah, ya waktu itu juga sudah dikritik, apalagi ini dengan masa jabatan yang cukup panjang. Cukup panjang gitu, dan menyebar banyak gitu. Betul, ya. Kalau TNI Polri itu kapasitasnya hebat rata-rata gitu ya, apalagi udah bintang gitu. Dan yang kedua, faktor keamanan wilayah di situ, stabilitas. Kalau menurut saya memang itu sudah tugasnya gitu, tanpa mereka harus jadi kepala daerah pun ya memang itu sudah otomatis jadi tugasnya gitu kan. Ya. Jadi kan biasanya kalau kita pemilu kan ada pemetaan daerah rawan gitu ya. Betul. Kan, Bawaslu punya IKP ya, indeks kerawanan. Saya rasa TNI Polri pun juga punya pemetaan ya, daerah-daerah mana yang rawan konflik. Ya memang sudah tugasnya mereka itu gitu. Jadi ya tidak perlu menjadi penjabat kepala daerah gitu ya, karena kan fungsinya kepala daerah bukan untuk keamanan gitu ya, menjalankan pemerintahan daerah. Gitu. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan lebih banyak dari ASN-nya kalau menurut saya ya. Ya memang kalau kalau di undang-undang kan tadi ya supaya netralitasnya terjaga kan, TNI Polri kan juga harus netral ya. Betul. Kalau seandainya memang ternyata udah nggak ada lagi gitu ya, memang harus mundur kalau menurut saya ya, harus mundur dari institusi. Harus TNI mundur. Polri. Ya, jangan yang aktif, masih aktif, karena kalau masih aktif kan loyalitasnya ke hierarkisnya beliau itu ya. Iya. Betul. Baik. Ini masalah hangat berikutnya mungkin berkaitan dengan permasalahan yang ditakuti, karena kami di Politician Academy kan banyak mendampingi, membantu calon-calon legislatif yang muda-muda. Ketakutan mereka yang paling besar itu mengenai politik uang. Bagaimana politik uang ini menurut mereka atau di beberapa wilayah sudah diklaim bahwa ini nggak bisa dirubah, ini udah jadi tradisi. Kira-kira gimana kalau menurut Mbak Ninis? Masalah kronis loh ini bahaya sebetulnya bagi demokrasi kita. Kalau kita bicara politik uang memang dari sisi kontestasi itu dianggap salah satu yang faktor kalau mau menang pemilu harus pakai uang gitu ya. Memang kalau kita lihat misalnya dari laporan dana kampanye gitu ya, memang partai-partai yang dana kampanyenya lebih besar, memang dia dapat kursi gitu ya, potensi dapat kursi. Betul. Nah, cuman catatannya di sini menjadi seperti tidak terkendali gitu ya, karena tidak ada batasan orang tuh bisa mengeluarkan uang berapa gitu ya, sehingga kalau mereka yang punya uang ya mereka misalnya bisa bikin baliho di mana-mana gitu ya, bisa mengadakan pertemuan yang banyak, bisa segala macam. Sementara kandidat-kandidat yang minim gitu ya, sumber dananya ya terbatas gitu ya, karena mungkin dari mindsetnya tadi gitu, tidak ada pembatasan pengeluaran gitu ya, jadi ya jor-joran. Memang KPU kalau di undang-undang tuh disebutkan ada beberapa metode kampanye, aktivitas kampanye yang dibiayai, ada fasilitasnya gitu ya. Jadi KPU yang bikinin flyernya, KPU yang masangnya gitu, tapi ternyata itu juga tidak dimanfaatkan, tidak banyak dimanfaatkan oleh para kandidat gitu. Itu yang pertama gitu ya, kita tuh belum ada pembatasan. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi penegakan hukumnya gitu. Sulit sekali bisa membuktikan politik uang gitu ya. Misalnya saya terima uang 100.000, kemudian misalnya ditanya mana buktinya 100.000, 100.000-nya udah saya belanjakan gitu misalnya. Jadi di situ. Nah, kemudian kalau dari pilkada misalnya, undang-undang pilkada menyebutkan yang memberi dan yang menerima itu bisa sama-sama dipidana. Kena sanksi, betul. Akhirnya orang nggak mau lapor gitu, karena kalau saya dapat nanti saya bisa dipidana gitu ya. Ada kekhawatiran dikriminalisasi balik, atau misalnya masyarakat yang tahu kan untuk bisa melaporkan sebuah pelanggaran pemilu itu kita harus punya kayak semacam laporannya, bikin kronologisnya. Mungkin masyarakat awam juga tidak familiar dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi mau lapor akhirnya ya sudah tidak dilaporkan. Dan dari sisi laporan dana kampanye kita gitu, laporan dana kampanye kita kan banyak orang bilang ya hanya formalitas saja banyak gitu ya. Fiktifnya. Iya, jadi belum menggambarkan real di lapangan yang dikeluarkan berapa, karena dikecil-kecilkan. Iya, karena tidak detail gitu ya. Misalnya jasa 10 juta, tapi jasa 10 juta ini apa gitu loh. Ya.
apakah misalnya menyewa artis gitu ya untuk hadir dalam kampanye gitu, itu kan tidak dijelaskan gitu. Jadi dari sisi transparansinya masih kurang, sehingga ya celah-celah ini yang kemudian dimanfaatkan gitu ya, apalagi tidak ada pembatasan. Nah memang dengan kalau kita bicara pemilu legislatif gitu ya, kan persaingannya akhirnya bukan hanya antar partai politik, tapi di dalam antar caleg gitu ya, caleg di internal bersaing juga gitu ya. Akhirnya para caleg ini ya berusaha tadi ya, ini salah satu yang digunakan gitu ya, ya memang masih dengan uang gitu. Apalagi ketika misalnya ya program visi misi programnya tuh mungkin masih belum menjadi hal yang dijual gitu ya. Jadi program partainya apa, visi partainya apa, bukan itu yang kemudian dalam tanda petiknya dijual ke masyarakat. Betul. Nah, kalau dari Perludem sendiri kira-kira solusi untuk masalah ini apa? Dalam konteks politik uang yang sudah cukup kronis inilah kata. Nah, tadi peraturan. Ya, dari sisi regulasi penting gitu ya, karena sekarang kan begini ya, memang partai politik kita tantangan partai politik kita kan juga soal finansial ya. Jadi memang terkadang mereka, tapi sumber-sumber finansial yang diperbolehkan dalam undang-undang sedikit gitu ya, bisa memberikan ini ke partai, sehingga mereka mengambil dari sumber-sumber yang lainnya, itu digunakan untuk kampanye, sehingga ketika mereka menang itu harus balik lagi. Makanya misalnya kasus korupsi kan biasanya seperti itu. Akhirnya untuk bisa menang ya tadi ya pakai uang juga gitu ya, misalnya melakukan politik uang. Nah memang pertama dari sisi regulasi gitu ya, itu penting gitu ya, bagaimana sih kita tuh sebetulnya ketentuan pidana di undang-undang banyak. Betul. Tapi apakah itu memberikan efek jera? Oke. Kalau misalnya ada orang yang bisa dipidana gitu ya, ditangkap karena kasus politik uang, kan biasanya dia hanya aktor lapangan gitu, tidak menjerat aktor intelektualnya dalangnya. Siapa gitu ya. Iya, dalangnya siapa misalnya. Terkadang pun misalnya aktor lapangan ini kan orang yang misalnya namanya tidak masuk di kampanye gitu. Jadi misalnya dia melakukan politik uang untuk kandidat tertentu, bisa saja kandidat bilang nama dia tidak ada di tim kampanye saya gitu, jadi bukan bagian dari saya. Hal seperti itu kan akhirnya tidak memberikan efek jera gitu ya. Memang kalau menurut kami, kalau memang memberikan efek jera, hukumannya administratif gitu. Jadi misalnya ya udah didiskualifikasi misalnya, itu kan pasti bisa. Kalau orang didiskualifikasi dari partai ya kemudian kan ya sudah selesai gitu ya. Nah sementara kalau sekarang kita dan administrasi bisa lebih memberikan efek jera, kalau sekarang tadi. Nah, yang kemudian berikutnya adalah transparansi dari dana kampanye gitu. Jadi dana kampanye kita harus didesain lebih transparan gitu ya. Memang kita ada audit ya, dilakukan audit oleh kantor akuntan publik, tapi auditnya pun hanya audit yang formal gitu ya. Auditnya bukan audit investigasi gitu. Betul. Sehingga celah-celah itu masih ada di situ. Tapi melakukan audit investigasi untuk katakanlah semua caleg gitu, itu kan juga. Nah, memang kalau di kita partainya yang nah itu kan karena jadi ada kontradiksi ya, di satu sisi caleg sebetulnya yang berkampanye langsung. Betul. Gitu, tapi partai yang disuruh bertanggung jawab. Iya betul, tapi laporan itu partai politik yang diaudit partai gitu ya, padahal caleg juga mengeluarkan uang. Betul, tapi kan ada aturan juga yang saya tahu bahwa kalau mereka tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, nggak akan dilantik itu untuk anggota DPR, anggota parlemen. Nah akhirnya celahnya begini Mas, orang-orang yang sudah tahu, misalnya saya udah tahu saya nggak akan dapat kursi, yang ngapain saya selesaikan laporan itu gitu. Jadi saya nggak dilantik juga gitu. Dan pun kalaupun dilaporkan ya tadi ya formalitas saja gitu ya, gelondongan lah ya istilahnya. Gelondongan, betul. Jadi celah hukumnya masih banyak yang mengakibatkan ini masih terus berlangsung gitu ya. Nggak ada efek jera dan lain-lain. Oke. Ya, ini makin asik dan makin panas ini diskusi-diskusinya. Tapi ada satu hal lagi nih, karena sekali lagi kami di Politician Academy ini membawakan aspirasi dari anak-anak muda, ya mereka politisi-politisi muda yang mau masuk ke dalam politik. Dan selain tadi masalah politik uang, salah satu yang membuat mereka bertanya-tanya di dalam proses demokrasi kita, kenapa kok nggak ada pembatasan masa jabatan parlemen? Ya karena eksekutif sudah dibatasi, presiden sudah dibatasi, kepala daerah sudah dibatasi, bahkan
level paling rendah dari paling bawah dari politik itu kan di kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat dan lain sebagainya, itu saja sudah dibatasi 3 periode. Sementara ini legislatif kok belum dibatasi, padahal mereka juga kalau kita anggap sebagai pejabat publik, mereka bagian dari pejabat publik, dan levelnya baik di level daerah maupun di level pusat ini kan selevel dengan, kalau di pusat DPR RI selevel dengan menteri, kalau daerah selevel dengan kepala daerahnya, dinas-dinas dan lain sebagainya. Gimana Mbak Nin? Iya, wacana itu sempat muncul juga gitu ya, jadi membatasi legislatif gitu, karena akhirnya kan kita tidak ada mekanisme regenerasinya gitu ya. Betul. Regenerasi partai politik tidak dipaksa untuk melakukan regenerasi, padahal salah satu fungsi partai politik tugasnya kan itu. Jadi ya akhirnya kaderisasi atau regenerasi itu berhenti. Sifatnya ya mungkin formalitas saja gitu ya. Misalnya satu arah gitu ya, melakukan seminar apalah diskusi tapi satu arah, tapi tidak yang memang betul-betul mencari nih, misalnya ya kan pasti banyak ya anak-anak muda gitu ya yang dikader, yang dididik oleh partai untuk bisa dipersiapkan untuk menempati posisi-posisi itu. Nah, menurut saya itu sih salah satu kenapa penting ya, supaya regenerasi juga gitu ya, partai politik dipaksa untuk bekerja gitu ya. Kan kalau sekarang akhirnya ya yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan akhirnya bersaingnya bebas gitu ya, tidak tadi, padahal kita butuh kebijakan-kebijakan yang memberikan akses ke teman-teman muda, apalagi misalnya nanti ya ke depan pemilih muda kita menjadi yang paling banyak. Lebih dari hampir 60%. Iya betul, mayoritas di 2024. Kan 2024 itu betul. Mayoritas anak-anak muda gitu ya. Ya anak-anak muda yang bisa mengerti anak-anak muda ya harus yang muda juga kan gitu ya, yang tahu kebutuhannya gitu ya, betul. Yang memahami anak muda ya anak muda juga. Memang harus didorong pentingnya regenerasi gitu ya, sehingga di DPR kita tuh ada wajah-wajah baru yang mungkin juga pemikirannya lebih segar gitu ya, lebih fresh, ada inovasi gitu. Jadi menurut saya mungkin perlu kajian khusus ya, misalnya berapa lama pembatasannya. Kalau di eksekutif kan presiden kepala daerah 2 periode. Kalau untuk di DPR atau DPRD berapa lama nih pembatasannya? Yeah. Atau memang kalau mau dipaksa ya harus dimulai dari kabupaten dulu gitu ya, naik kemudian ke provinsi, kemudian naik ke RI gitu ya, supaya memang tadi generasinya berjalan, dan juga partai di daerah kan akhirnya bekerja gitu ya. Yeah. Jadi menyiapkan kader tuh dari daerah gitu ya, kan kalau sekarang memang kebanyakan muncul langsung dari pusat gitu, tapi tidak mengakar akhirnya. Betul. Nah ini kan juga penting ya, memperkuat partai mulai dari grassroots-nya lebih dekat, supaya partai juga bisa lebih dekat gitu, kira-kira gitu. Betul, di beberapa daerah bahkan ada yang istilahnya anggota parlemen seumur hidup, karena udah 4-5 kali di situ terus, dan sudah betul-betul kuat. Jadi untuk anak muda katakanlah masuk ke situ atau gimana, ini sulit sekali gitu. Tapi saya bayangkan mereka sudah berapa? 15 tahun, 20 tahun di parlemen itu. Wow, luar biasa ya. Artinya ini juga mesti kita lihat keefektifan kerja mereka juga seperti apa gitu. Apa yang kinerja, apa yang sudah dihasilkan selama mereka di sana. Gitu. Jadi ini menurut saya isu yang penting juga gitu ya, apalagi ini menjelang Sumpah Pemuda gitu ya. Kalau kita ngelihat founding fathers kita, bagaimana mereka membangun bangsa ini betul-betul dari semangat muda, dari anak muda yang umurnya masih sangat-sangat muda, 20-an bahkan, Soekarno, Cokro Aminoto, orang-orang hebat itu mulai dari muda. Dan sekarang kok kita seolah-olah jadi tidak percaya dengan anak-anak muda kita gitu ya. Kemudian anak muda jadi seperti penonton gitu ya, melihat dari jauh gitu. Betul. Ataupun kalau diikut sertakan lebih sebagai objek, bukan sebagai subjek. Ya ini yang menurut saya tugas kita bersama ya. Mudah-mudahan Perludem dengan Politician Academy bisa membawa wacana ini untuk membuat anak-anak muda dan sistem politik kita dan dinamika politik kita itu menjadi lebih menarik. Kita berbicara mengenai wacana-wacana besar, kita berbicara mengenai narasi-narasi besar, bukan cuma narasi 4 tahunan, 5 tahunan gitu. Ya, saya ikut ini terbawa perasaan kalau udah konteksnya ini, karena
bagi saya negara ini membutuhkan banyak energi yang baru, yang energi muda untuk merubah perbaikan, menuju perbaikan bangsa ini. Iya, kalau sekarang kan dibilang misalnya anak muda tidak punya pengalaman gitu ya. Jangan-jangan karena nggak dikasih kesempatan untuk berpengalaman gitu. Jadi kesempatannya mereka terjun ke politik tidak dibuka gitu ya. Ya gimana mau punya pengalaman kalau kesempatannya nggak dikasih. Betul. Kalau misalnya tadi perempuan dikasih kuota 30%, mungkin perlu dimasukkan juga gitu ya. Misalnya dalam setiap pencalonan umur sekian sampai umur sekian itu harus 50% gitu misalnya. Itu sebagai bagian lah ya katakanlah. Iya. Nah, kalau sejauh ini pengamatan Mbak Ninis melihat bagaimana kiprah anak-anak muda di panggung politik itu bagaimana? Karena dengan tadi kondisi yang tadi politik uang, kemudian tidak adanya pembatasan masa jabatan dan lain-lain, itu banyak orang yang mengatakan bahwa anak muda itu makin lama makin apatis, semakin berjarak dari politik, semakin udahlah itu bukan urusan gue gitu. Kalau Mbak Ninis melihatnya gimana sekarang? Iya, memang karena kita dipertontonkan dengan politik yang image-nya negatif ya, korupsi gitu ya, kasus-kasus itu, sehingga memang anak muda menjadi tidak tertarik gitu ya. Tadi dari sisi kesempatan mungkin mereka juga tidak didengar gitu ya, kesempatannya tidak dibuka secara luas. Tapi sebetulnya kalau saya masih punya optimisme karena belakangan teman-teman mahasiswa kan cukup aktif ya, BEM-BEM kita cukup aktif gitu ya. Misalnya ada hashtag beberapa waktu lalu reformasi di korupsi yang muncul di media sosial, akhirnya menggerakkan teman-teman muda. Jadi sebetulnya mungkin mereka punya ketertarikan juga, hanya saja jalurnya belum maksimal gitu. Ini kemana nih gitu ya, sifat kritis mereka gitu ya. Kalau harus ke partai, tadi partainya membuka diri nggak ke teman-teman muda ini, walaupun tadi ya mungkin kalau anak-anak muda kita sekarang isunya bahkan lebih berkembang lagi, sudah banyak yang bicara soal lingkungan gitu ya, teman-teman udah banyak bicara soal lingkungan. Nah, cuman banyaknya isu ini partai politik harus bisa menangkap ini gitu loh, bahwa ini potensi gitu ya. Pemilih kita hampir mayoritas nanti teman-teman muda gitu ya, pemilih-pemilih muda. Jadi partai politik harus bisa menangkap ini, bukan sekedar untuk menarik suaranya anak muda, tapi juga memang ini yang nanti kebijakan ini loh yang disuarakan ini yang harus didorong. Nah, memang akhirnya kan teman-teman muda akhirnya mungkin membuat karena tadi nggak tahu ya ini harus kemana nih. Biasanya kalau diskusi sama teman-teman mahasiswa juga bertanya, kami ini harus kemana gitu menyuarakan. Saya biasanya sampaikan keuntungannya gitu ya, teman-teman muda sekarang bisa menciptakan media sendiri gitu ya. Di media sosial bisa bikin channel sendiri, mungkin beda Kak dengan yang dulu gitu ya. Kalau dulu belum ada mau ngundang orang ya harus formal gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa lewat media sosialnya bisa gitu. Bisa di DM gitu ya. Kalau dulu kan sulit gitu ya, berjarak jauh sekali. Nah, sekarang itu yang seperti itu menurut saya bisa dimanfaatkan ya oleh teman-teman muda gitu, supaya suaranya bisa didengar gitu ya, karena dengan era media sosial sekarang kan cepat sekali ya. Dan juga mungkin untuk anak-anak muda yang sudah terjun ke dalam dunia politik, jangan membawa sikap seperti orang tua gitu loh. Karena saya ngelihat banyak anak muda yang begitu masuk ke partai politik menjadi anggota DPR, gayanya udah jadi kayak pejabat gitu loh, bukan gaya anak muda udah nggak fun lagi, lu udah nggak fun lagi gitu loh, udah bukan teman gue lagi gitu ya. Jadi ini juga pesan untuk teman-teman muda yang ada di partai politik maupun di parlemen atau sebagai pejabat publik, nature-nya itu harus balik lagi kepada umur teman-teman yang masih muda. Jangan ikut dengan patronnya di partai politik itu gitu ya. Karena kalau seperti itu anak muda cuma sebatas umur aja gitu ya, nggak masuk kepada energi, kepada jiwa, kepada visi gitu ya. Baik Mbak Ninis, kita udah bicara panjang lebar nih, luar biasa sekali. Mudah-mudahan podcast kali ini membawa pencerahan untuk teman-teman, terutama mengenai sistem pemilu tadi kita bahas gitu ya, mengenai bagaimana di parlemen dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Mbak Ninis, kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama Mas. Dari The Politician untuk kehadiran Mbak Ninis, dan mudah-mudahan kita ke depan bisa berkolaborasi karena PR dari bangsa ini masih banyak sekali.
Baik, terima kasih. Sama-sama, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, demikian edisi The Politician kali ini. Nantikan The Politician di waktu-waktu berikutnya dan selamat mengikuti. Salam perubahan.